Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau memanggil kami untuk memasyurkan nama-Mu, yaitu menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini lewat tindakan yang nyata. Bukan sekedar kata, bukan sekedar pengajaran di atas mimbar atau pengetahuan-pengetahuan yang kami dapatkan, tetapi dunia boleh melihat kasih Allah itu mengalir dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena setiap orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah, bukan hanya berteriak Tuhan, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini hanya dilengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk menolong jemaat mengerti kehendak Tuhan. Terpuji nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah hari ini sehat? Amin, puji Tuhan. Walaupun mungkin saya tahu ada yang merasa sakit, kurang enak badan, tapi tetap bersemangat, bersukacita, datang beribadah dan menyembah Tuhan karena Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17 dengan tema kasih yang menjadi tindakan. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Kaum wanita akan bersama dengan saya ayat yang ke-9, kaum pria ayat 10, demikian seterusnya kita silih berganti sampai ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kaum wanita bersama dengan saya. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita baca ayat 17 bersama-sama sekali lagi Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara pembacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang kekristenan, orang Kristen pasti yang dikenal dari orang Kristen itu apanya Bapak Ibu Saudara? Kasih. Betul Bapak Ibu Saudara? Penatoli menjawab kasih. Betul Bapak Ibu Saudara? Kekristenan itu dikenal dengan kasih gitu ya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah dunia mengenal kasih itu lewat hidup Bapak Ibu Saudara? Lewat hidup saya, lewat hidup Bapak Ibu Saudara. Kenal gak dunia ini? Kasih yang dari Allah itu Bapak Ibu Saudara, lewat hidup kita, lewat hidup Bapak Ibu Saudara. Lewat gereja Kristen Immanuel Saron Cirebon. Apakah dunia melihat dan merasakan kasih orang-orang di sekitar gereja ini, di sekitar kehidupan kita? Apakah mereka melihat dan mengalami kasih Allah lewat hidup saya dan saudara? Bapak Ibu Saudara,
Banyak orang yang pada akhirnya enggan pergi ke gereja. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Katanya kasih, ngomong kasih. Tapi kelakuannya sama sekali jauh dari kasih. Saya berharap dan saya percaya itu bukan saudara dan saya ya, amin. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang yang saya kenal dulu aktif banget di sekolah minggu, bahkan ke sekolah minggunya rajin, bahkan ikut membantu melayani di sekolah minggu. Tapi pada suatu kali saya mendapati dia sangat rapi dan cantik, tetapi dengan busana yang berbeda, dengan kepala yang tertutup. Ketika ada yang menanyakan, kenapa kamu meninggalkan iman kepada Tuhan? Tatkala aku ada di dalam pergumulan, banyak orang di gereja yang tahu pergumulanku. Tapi kamu tahu siapa yang nolong aku? Justru tetangga yang aku kenal, yang bukan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan satu dua, ada beberapa orang yang mengalami itu. Sehingga ketika mau diajak dan ditarik kembali, mereka sudah enggan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita berefleksi. Bertanya sekali lagi kepada diri kita pribadi. Saya pun juga bertanya pada diri saya sendiri. Karena yang di atas mimbar ini tidak boleh hanya bisa mengajar, tapi juga harus melakukan firman Tuhan. Apakah lewat hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengalami kasih dan datang kepada Kristus? Atau justru sebaliknya? Karena ciri orang yang diselamatkan umat pilihan Allah adalah yang bisa menolong orang untuk mengalami kasih Tuhan dan mengenal Tuhan. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara satu video yang setidaknya itu memberikan gambaran tentang gereja masa kini. Gedung gereja makin megah, program makin rame, tapi kenapa ada jemaat yang pulang dengan hati kosong? Ada yang tiap minggu hadir tepat waktu, ikut semua ibadah, aktif di komunitas, tapi tetap merasa sendirian. Karena gereja bukan soal besar kecilnya gedung. Gereja adalah tubuh Kristus. Merancang event, sampai gak sadar. Tapi gak ada yang nyapa. Kita doakan kesembuhan massal, tapi lupa tanya, kamu udah makan belum minggu ini? Yesus bilang, aku lapar, kamu beri aku makan. Aku asing, kamu beri aku tumpangan. Matius 25 ayat 35. Bukan aku lihat konser rohani megah dan aku terberkati, tapi kasih yang praktis yang menyentuh hidup orang satu persatu. Kalau kamu lihat seseorang di gereja yang jarang diajak ngobrol, jangan tunggu program kunjungan. Tersenyum, duduk bareng, tanya kabar. Kadang, satu pelukan lebih kuat dari 1000 program. Karena gereja bukan cuma soal ramai di luar, tapi... Bapak Ibu Saudara, apakah ini menggambarkan hidup saya dan saudara juga di gereja ini? Bapak Ibu Saudara tahukah Bapak Ibu Saudara ada keluarga saudara kita yang belum makan dalam minggu ini? Sementara kita bisa pergi ke restoran dan makan enak. Tahukah Bapak Ibu Saudara ada yang sedang membutuhkan seragam sekolah, besok sudah masuk sekolah. Bapak Ibu Saudara memberi pakaian. Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini isinya intinya tentang kasih. Dan Allah itu sendiri adalah kasih. Dan Ia menyatakan kasih kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan Ia memberikan perintah supaya kita saling mengasihi. Kasih itu bukan hanya kata-kata di atas mimbar yang diajarkan tiap-tiap minggu. Atau yang kita pelajari, kita renungkan setiap hari. Tapi bagaimana kasih itu nyata dan dirasakan oleh setiap orang yang membutuhkan kasih. Mungkin tidak jauh-jauh dari bangku kita. Ada orang-orang yang sejatinya sekarang ini sedang mengalami kepedihan yang sangat dalam.
membutuhkan bantuan kita dan sebenarnya kita bisa untuk membantu. Mungkin memberikan satu pekerjaan, kita punya kok kemampuan untuk itu. Tapi kita peduli enggak? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu, kita paham, kita hafal tentang kasih. Ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kasih, mungkin kita juga sudah banyak kuasai. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, kasih itu harus mewujud dalam tindakan. Kasih yang terwujud, kasih yang menjadi tindakan. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan mengingatkan kita tentang kasih yang menjadi tindakan? Karena Bapak Ibu Saudara, kasih yang menjadi tindakan itu adalah kasih yang sejati. Bukan kasih yang omong doang. Tapi kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih yang menjadi tindakan nyata. Yang bisa dirasakan oleh sesama. Dan kasih yang sejati ini adalah bukti nyata ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu Saudara melakukan tindakan kasih yang nyata, yang bisa dirasakan, yang membuat orang boleh merasakan kehadiran Kristus nyata. Kalau saya mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara tentang khotbah dari Evangelis Tio gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu bagaimana kita bisa merasakannya? Ya lewat kita satu dengan yang lain. Kasih Allah itu bisa dirasakan lewat kehadiran dan kasih kita seorang akan yang lain. Kasih Allah itu nyata jikalau saya dan Bapak Ibu Saudara saling mengasihi dengan tindakan yang nyata. Jadi kasih yang sejati adalah kasih yang menjadi tindakan. Dan itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Jadi ada dua hal penting ya Bapak Saudara yang saya rindu untuk kita boleh perhatikan di dalam perikop kita pada pagi hari ini. Berbicara tentang kasih yang menjadi tindakan. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, kasih yang menjadi tindakan itu adalah kasih yang sejati. Dan itu adalah bukti ketaatan saya dan Bapak Ibu Saudara kepada Allah. Ayat 9 dikatakan begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk tinggal di dalam kasih Kristus itu, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak perlu melakukan perjuangan-perjuangan tertentu. Kenapa? Karena Kristus di dalam anugerahnya sudah memilih saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukan kita yang memilih, tapi Kristus memilih saya dan Bapak Ibu Saudara untuk ditempatkan di dalam kasih anugerahnya, kasih pengampunannya. Dan Tuhan mau kita tinggal di dalam kasih dan pengampunannya itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita bisa dilihat sebagai orang yang tinggal di dalam kasih Bapa, di dalam kasih Kristus itu. Jadi Bapa mengasihi Kristus dan kasih Bapa yang ada di dalam Kristus itu mewujud di dalam tindakan ketaatan yang dilakukannya di atas kayu salib sebagai wujud kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau kita yang sudah mengalami kasih dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus dapat mewujud nyatakan kasih itu juga melalui tindakan ketaatan kita kepada Allah yang kita wujud nyatakan di dalam mengasihi seorang akan yang lain. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara benar-benar tinggal di dalam Kristus, maka Bapak Ibu Saudara ayat 10 menjadi jawabannya. Bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam kasih Kristus? Tuhan Yesus memberikan jawabannya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku itu. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara dalam bagian ini perintah yang dia berikan adalah kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau saya dan Bapak Ibu Saudara tinggal di dalam kasih Allah, maka kita akan melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi seorang akan yang lain. Nggak pandang siapa, apakah kamu kaya, apakah kamu punya jabatan gerejawi atau tidak, aku tetap mengasihi engkau. Dan aku tetap ingin memberikan perhatian yang terbaik. Entahkah Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mungkin mempunyai pengaruh yang bisa memberikan
kontribusi-kontribusi atau tidak. Tetapi kita tetap mengasihi orang-orang, bahkan yang tidak mampu membalas kasih kita. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara sanggup membalas kasih Yesus? Gak akan pernah. Sehingga ketika kita menyatakan tindakan kasih kita, justru Tuhan katakan, ketika engkau mengasihi saudaramu yang paling hina, yang gak sanggup untuk membalas kasih dan kebaikanmu, bahkan ketika kamu sudah melakukan kasih dan kebaikan, mungkin kamu akan dibenci, kamu diolok-olok, kamu akan dihina, dicela dan sebagainya. Jikalau kamu menuruti perintahku, berarti kamu tinggal di dalam kasihku. Jikalau saya dan Bapak Ibu Saudara tidak menuruti dan tidak melakukan perintah itu, maka saya dan Bapak Ibu Saudara gak punya kasih yang sejati. Jangan pernah berdiri di atas mimbar ini berkata kasih. Itu saya ngomong pada diri saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu belum melakukan tindakan kasih yang nyata. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara bukan hanya untuk mengalami, menikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Tuhan memberikan damai, kasih Tuhan yang memulihkan hidup kita, kasih Tuhan yang memberkati hidup kita, kasih Tuhan yang merangkul kita, yang membawa kita dari berdosa menjadi pribadi yang penuh dengan kebahagiaan oleh karena pengampunan yang Dia berikan kepada kita. Tetapi justru ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sudah mengalami kasih Allah, merasakan kasih Allah, bagaimana rasanya diampuni, maka Tuhan mau kita mengampuni seorang akan yang lain. Mungkin suami kita itu sangat mengesalkan, menjengkelkan. Ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati kita. Tapi bukti kita itu taat kepada kehendak Tuhan dan memiliki kasih sejati. Kita mengampuni, mengasihi, tetap memberi dan melayani yang terbaik. Mungkin istri kita sangat-sangat mengecewakan. Enggak patut untuk diperjuangkan hidupnya. Tapi ketika kita menyadari siapa diri kita di hadapan Allah, kita yang sudah lebih dulu dikasihi, diampuni, diterima oleh Allah, itu menyanggupkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah bentuk nyata tindakan yang nyata dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kehendaki sebagai orang-orang yang sudah berada di dalam kasih dan penebusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah tinggal dalam kasih Kristus? Amin? Bapak Ibu Saudara sudah taat pada perintah Kristus ini? Bapak Ibu Saudara, kasih yang nyata adalah kasih yang sejati. Dan itu bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Tuhan. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sanggup dan taat untuk melakukan ini, Tuhan katakan, maka di situ ada sukacitaku. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Ada sukacita sorgawi. Tatkala saya dan Bapak Ibu sudah mampu mengasihi, mengampuni saudara-saudara kita. Mengasihi bukan karena memandang muka siapa yang layak dan patut saya kasihi, siapa yang pantas untuk saya perhatikan, saya tolong. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi memandang setiap orang, ada pribadi yang dikasihi Tuhan. Tadi kita menyanyikan lagu mengasihi yang Dia kasihi. Bapak Ibu Saudara, benarkah saya mengasihi yang Tuhan kasihi? Tapi kalau orang itu bencekno Bapak Ibu Saudara, mengesalkan hati kita, sering mendebat kita, menjatuhkan kita, masih bisa mengasihi Bapak Ibu Saudara. Orang itu juga dikasihi loh sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengecewakan kita, orang yang melukai hati kita, orang yang gak sesuai dengan ekspektasi kita tentang kasih, yang membuat kita mungkin enggan ke gereja lagi. Kita semua dikasihi, bahkan orang yang mencekno dalam bahasa Jawa ya, yang membuat kita kesal itu pun dikasihi oleh Tuhan. Dan melalui hidup kita yang mengasihi Dia, Tuhan mau mengubahkan orang itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara yang mungkin sangat bencekno, yang sulit sekali untuk kita ampuni. Ada orang yang mensaringkan, gimana aku bisa mengampuni orang yang seperti ini. Tapi Tuhan menempatkan dia untuk mendapatkan kasih Bapak Ibu Saudara. Supaya dengan kasih yang Bapak Ibu Saudara berikan, itu mengubahkan hidupnya.
Untuk itu saya dan Bapak Ibu Saudara dipanggil. Dan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mampu menolong orang lain dengan kasih kita, di situ ada sukacita kita yang Tuhan anugerahkan. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Kenapa? Karena sukacita Tuhan adalah ketika satu orang diselamatkan. Satu orang diselamatkan, malaikat surga itu bersorak bergembira Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara untuk wujud nyatakan sukacita surgawi itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Siap untuk melakukan perintah Tuhan ini? Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, dikatakan dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu Saudara, penuh ini dalam bahasa aslinya berarti menjadi lengkap. Sampai dipenuhi, sampai melimpah. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sukacita itu gak bisa dibayangkan, gak bisa dilukiskan, melebihi apapun juga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada tafsiran mengatakan bahwa sukacitamu itu akan penuh menjadi lengkap, dipenuhi sampai melimpah. Ini juga berbicara tentang eskatologi, yaitu tentang pengharapan kita pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara hidup dalam kasih sejati, dalam ketaatan kepada perintah Kristus, saling mengasihi dengan tindakan yang nyata, yang menolong orang lain untuk mengalami juga kasih dan pengampunan Tuhan, maka sukacita yang akan diberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara adalah sukacita yang penuh, lengkap, melimpah pada saat kedatangan kedua kali nanti. Bapak Ibu Saudara ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang penghakiman terakhir. Saat Tuhan berkata, hai hamba yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan atau kesedihan? Kebahagiaan Tuhan. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara taat, tidak hanya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi Dia memberikan berkat sukacita yang luar biasa. Dan itu melimpah-limpah. Dan itu sampai pada kekekalan. Tidak hanya saat ini kita bisa rasakan, tapi sampai pada kekekalan dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara mau? Amin? Mari kita sama-sama belajar taat kepada perintah Tuhan untuk ngasihi dengan tindakan yang nyata. Berat Bapak Ibu Saudara? Berat? Bapak Ibu Saudara, ini ada dua gambar HP gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara udah tahu tanpa saya jelaskan. Kalau HP yang satu tuh di charger gitu ya. Chargernya benar dan bisa masuk dan baterainya terisi. Tetapi yang satunya itu chargernya dipasangnya nggak benar dan juga tidak terkoneksi dengan baik sehingga tidak bisa dicas dan tidak terisi. Bapak Ibu kalau HP-nya sudah diisi bisa dipakai nggak? Bisa dipakai? Bisa ya. Kalau baterainya nggak terisi bisa dipakai nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa dipakai. Kira-kira Bapak Ibu Saudara senang kalau HP-nya full atau HP-nya kosong baterainya? Pasti Bapak Ibu akan mengatakan yang full lah kan bisa dipakai. Dan kira-kira kalau Bapak Ibu sudah bisa memakai HP-nya lagi, Bapak Ibu sedih atau senang? Senang ya, waduh bisa scroll-scroll lagi, bisa baca Alkitab gitu Bapak Saudara, karena ada Alkitab juga di situ gitu ya. Bapak Ibu Saudara, demikian juga saya dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh terhubung dan tetap di dalam kasih Kristus, kita akan berfungsi dengan benar dan itu mendatangkan sukacita. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Poin yang kedua, yang pertama, kasih yang wujud dalam tindakan itu adalah kasih yang sejati sebagai bukti ketaatan kita pada perintah Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kasih yang mewujud dalam tindakan Bapak Ibu Saudara, kasih yang menjadi tindakan itu bukan pilihan. Bukan apa Bapak Ibu Saudara? Bukan pilihan, kalau aku senang ya aku lakukan, kalau gak senang ya udah. Kalau aku lagi mood ya aku lakukan, kalau gak mood ya udah. Bukan pilihan, karena ini adalah perintah dari Kristus. Ini perlu menjadi catatan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukan pilihan, enggak bisa iya atau enggak. Bukan pilihan, karena ini adalah perintah dari Tuhan. Kalau saya dan Bapak Ibu sudah tinggal di dalam kasih Tuhan, bentuk wujud nyatanya saya tinggal dalam Tuhan adalah ketika kita dapat mengasihi dengan tindakan yang nyata. Bapak Ibu Saudara, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke Bapak Ibu Saudara, standar kasihnya apa Bapak Ibu Saudara? Standar kasihnya apa? Kalau aku seneng, kalau aku suka, kalau aku mood. Standar kasihnya tadi apa Bapak Ibu Saudara? Seperti
Aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus, bukan dengan standar kasihmu, tapi dengan standar kasih yang sudah aku berikan, aku curahkan, aku limpahkan dalam hidupmu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu yang berdosa aku terima, aku ampuni. Apa adanya aku terima dirimu. Segala keberadaanmu, kamu lemah, kamu hina dan segala macam, aku terima. Itu standar kasih yang Tuhan mau. Dan itu bukan pilihan. Itu perintah dari Tuhan. Seperti aku telah mengasihi kamu, Bapak Ibu Saudara. Apa artinya? Ayat 13 berkata, tentang apa Bapak Ibu Saudara? Memberikan nyawa. Tuhan tidak lagi menyebut kita umatnya hamba, tetapi sahabat. Dan dia merasakan kedekatan dan keintiman sebagai sahabat. Dan dia mengorbankan, merelakan nyawanya. Standar kasih Kristus adalah kasih yang berkorban. Bapak Ibu kalau ingat jemaat mula-mula, selalu ada jemaat yang menjual harta bendanya. Ladangnya, rumahnya, hewannya mungkin ya. Dan dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Pertanyaannya, masihkah gereja di masa ini ada orang-orang yang diberikan anugerah lebih oleh Tuhan, rela mengorbankan itu, membagi itu, dan melihat siapa yang perlu di gereja ini. Bapak Ibu Saudara, hal yang luar biasa saya pernah mengalami, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Ada satu jemaat yang datang kepada saya. Beliau tuh tahu saya punya rumah kontrakan gitu Bapak Ibu Saudara ya. Beliau lalu berkata kepada saya begini, ada ternyata Bapak Ibu Saudara ya. Esti boleh tinggal di rumah saya, gak usah bayar, tinggal aja. Gak usah bayar, ya cuman bayar listrik dan air aja ya, itu udah biasa gitu ya. Listrik aja dan air ya dirawatlah rumahnya, tinggal aja di rumah saya. Lalu saya berkata dalam runding saya dengan suami saya, lalu kami berkata gitu ya Bapak Saudara, menyimpulkan seperti ini, sungguh luar biasa beliau ini ya. Lalu kami berkata begini, Tante boleh gak saya usul? Usulnya apa Bapak Ibu Saudara? Tante, boleh gak Tante perhatikan siapa jemaat yang sekarang ini sedang butuh rumah tapi gak punya uang untuk bisa sewa rumah. Tante mau gak? Saya ajak untuk mengasihi lebih lagi. Dan beliau mau Bapak Ibu Saudara. Dan beliau mau memberikan rumahnya untuk ditempati secara gratis untuk orang yang membutuhkan. Bagi saya belajar teladan dari seorang ibu yang begitu mengasihi Tuhan dengan tindakan yang nyata. Ada pengorbanan yang dilakukan. Ya kalau disewain rumahnya lumayan gitu, kamarnya juga banyak. Bisa dapat berapa ya, kalau satu kamar sekarang ini 500 sampai 1 juta. Kalau di situ ada 8 kamar atau 6 kamar. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan sebulan bisa mendapatkan uang seberapa banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengasihi itu berkorban. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu anak saya itu dirawat di rumah sakit gitu ya. Karena kami hanya berdua, anak kami yang kecil gak boleh dibawa ke rumah sakit, pernah dibawa tapi dilarang harus tinggal di rumah gitu ya. Jadi saya berbagi tugas, saya di rumah sakit, suami saya di rumah. Tapi pada satu waktu itu saya harus pulang ke rumah gitu ya. Mau gak mau saya ninggalin anak saya di rumah sakit, saya titip ke suster. Ketika saya berjalan di lorong rumah sakit, jalan menuju parkiran, di situ saya melihat ada seorang ibu yang sudah tua, beliau berkerudung gitu ya Bapak Saudara ya. Lalu menggendong anak kecil, tapi beliau seolah-olah gak kuat gitu, lalu diturunkan gitu anak itu. Tapi anak itu nangis. Saya lewat, saya kan juga buru-buru ya Bapak Saudara, kan anak saya sendirian, saya harus pulang cepat-cepat balik lagi untuk bisa menjaga anak saya. Tapi waktu saya berlalu melewati beliau, saya kembali Bapak Ibu Saudara. Lalu saya tanya, Oma, ada yang bisa saya bantu enggak gitu. Lalu saya mencoba untuk menggendong anak itu. Dan anak itu menjadi tenang, gak nangis lagi Bapak Ibu Saudara. Lalu oma itu menceritakan, ini adiknya lagi dirawat sama bundanya. Dia gak mau pulang, dia maunya di sini sama bundanya, tapi kan gak boleh sama pihak rumah sakit. Jadi dia nangis, papanya sedang kerja di luar kota jauh. Lalu saya bilang, Oma bisa dibantu apa?
Saya gendong anak itu dan anak itu diam. Oma itu bilang, aku butuh cari becak gitu ya. Ya udah, kita jalan sama-sama Bapak Ibu Saudara cari becak. Ternyata di sekitar situ tidak ada becak. Lalu ada ojol gitu Bapak Saudara ya. Naik ojol nggak apa-apa kata Oma. Mau yang mobil atau yang motor Oma? Yang motor aja nggak apa-apa gitu ya. Saya panggil, tapi ternyata anak ini ketika mau dinaikkan ke ojol, dia nangis Bapak Ibu Saudara. Lalu saya gendong kembali dan dia tenang gitu ya. Terus gimana ini Oma? Saya minta maaf sama ojolnya karena gak jadi naik Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kami jalan, saya tanya Oma rumahnya jauh enggak? Deket di sini tapi ternyata agak jauh Bapak Ibu Saudara ya. Masih jauh lagi gitu ya. Ya udah jalan pelan-pelan sambil kita mencoba untuk mencari becak. Hampir di ujung jalan Bapak Ibu Saudara di pertigaan. Lalu tiba-tiba ada becak muncul tapi sudah ada penumpangnya. Lalu saya tanya sama tukang becaknya, Mas ada becak lagi enggak? Nggak ada, ya udah tunggu aja gitu. Ntar lagi saya balik. Lalu saya menyeberangkan Oma sampai beliau duduk bersama dengan anak ini. Anak ini tenang Bapak Ibu, saya ajak bercanda, saya ajak tos gitu ya. Saya ajak berbicara dan sebagainya, dia menjadi tenang. Lalu Oma itu duduk di situ menunggu sampai abang becaknya itu datang untuk membawa beliau pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudara, secara manusia saya buru-buru, anak saya sendirian. Saya harus jaga dia. Tapi saya sebagai pembawa firman Tuhan, saya juga harus menghidupi kasih itu mewujud dalam tindakan. Gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya membagikan pada Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Saya pun sebagai pembawa firman, saya harus menghidupi firman itu. Saat saya pun sedang dalam pergumulan secara pribadi, saya pun tetap mau mengasihi dalam tindakan yang nyata. Ada tetangga kamar saya mau pulang, barangnya banyak, mereka hanya berdua, ibu-ibu, gendong bayi yang masih kecil. Saya pun juga akan pulang waktu itu Bapak Saudara karena mau membeli makanan gitu Bapak Saudara ya. Saya juga bawa tas. Tapi saya datang menghampiri, saya bantu, enggak usah gitu ya. Saya bantu. Sampai di bawah Bapak Ibu Saudara, mereka tersenyum gitu, sukacita. Saya pun ikut bersukacita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita dengan kesibukan kita mengatakan, gak bisa, enggan. Aduh aku ini juga buru-buru, aku ini juga ada keperluan yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya banyak kehilangan momen dan kesempatan di depan mata saya untuk bisa melakukan tindakan kasih yang nyata. Karena saya seringkali mengabaikan, saya pun seringkali gagal Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan terus mengingatkan. Sehingga saya pun belajar untuk dapat melakukan kasih dengan pengorbanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabatnya, bukan lagi hamba. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena para murid berbuat seperti yang Yesus perintahkan. Saya dan Bapak Ibu Saudara patut dan layak disebut murid Kristus apabila saya dan Bapak Ibu Saudara berbuat seperti yang Yesus perintahkan ketika kamu menuruti perintahku. Ketika kamu melakukan apa yang aku lakukan. Di dalam ayat 14 Bapak Ibu Saudara, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya dan Bapak Ibu Saudara baru layak dikatakan sahabatnya jikalau saya dan Bapak Ibu Saudara melakukan perintah-perintahnya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Yesus menyebut saya dan Bapak Ibu Saudara murid-muridnya, bukan lagi hamba tetapi sahabat. Karena Bapak Ibu Saudara, sebagai sahabat kita diberitahu oleh Tuhan maksud dan isi hatinya. Saya dan Bapak Ibu Saudara dipilih dan ditetapkan untuk diutus ke tengah-tengah dunia ini menghasilkan buah yang tetap. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menghasilkan buah yang tetap. Dalam konteks bacaan kita hari ini, buah yang tetap itu adalah kasih. Bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang sejati. Kasih karena ketaatan kita kepada Allah, kasih karena ketaatan kita kepada perintah Kristus. Itulah yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di dalam bagian ini, kasih yang sejati adalah kasih dalam ketaatan kepada Allah supaya saya dan Bapak Ibu Saudara menghasilkan buah yang tetap. Buah yang tetap. Bapak Ibu Saudara, kata tetap itu berasal dari kata meno, tapi di dalam bagian ini dipakai kata mene gitu ya. Yang artinya buah yang tidak akan berlalu, buah yang tidak fana. Buah yang tidak akan berlalu, buah yang nilainya kekal, buah yang tidak akan berlalu, yaitu kasih yang sejati tadi itu. Allah yang membuat tetap, bukan saya dan Bapak Ibu Saudara.
Saya dan Bapak Ibu Saudara bisa berbuah tetap kalau kita tetap terhubung dengan Kristus. Kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus. Wujudnya saya dan Bapak Ibu Saudara tinggal di dalam Kristus adalah ketika saya taat melakukan kehendaknya. Dan itulah yang menjadi jaminan bahwa buah kasih kita akan tetap dan tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah rusak. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus menjaga agar saya dan Bapak Ibu Saudara mampu berbuah yang manis, berbuah yang bisa dirasakan oleh yang orang lain, berbuah tetap, tidak gagal untuk menghasilkan buah yang manis, tidak gagal untuk menghasilkan buah yang tidak rusak. Dia yang selalu menjaga, Roh Kudus dianugerahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjaga supaya buah kasih itu tetap dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, kita ini luar biasa. Sudah dikasih kepercayaan anugerah keselamatan, dikasih kepercayaan untuk menyatakan kasih di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Dia sendiri juga yang menjamin keberhasilan dari karya kita. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau dari kita apa Bapak Ibu Saudara? Taat. Segala kemampuan kita, kebisaan kita itu berasal dari Tuhan. Bapak Ibu sudah mungkin mengingat perumpamaan, bukan perumpamaan ya, tetapi waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Berapa yang dibawa kepada Tuhan Yesus? 5 roti dan 2 ikan. Dan itu pun yang ngasih anak kecil loh Bapak Ibu Saudara, bukan orang dewasa. Ini sindiran loh sebenarnya untuk orang dewasa yang punya bekal tapi gak mau berbagi sama Tuhan untuk dibagi kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Justru yang ngasih siapa Bapak Ibu Saudara? Seorang anak kecil. Bahkan murid-muridnya pun punya beberapa talenta uang. Mereka mengatakan gak akan cukup. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada murid, kamu yang harus memberi makan. Bukan mereka harus pergi ke tempat yang lain, kamu yang harus memberi makan. Dan di situ ada seorang anak yang merelakan apa yang ada di dalam dirinya, miliknya, dikorbankan untuk bisa diberikan kepada Tuhan Yesus. Anak ini taat dan di dalam ketaatan anak ini memberi kepada Tuhan. Di situ Tuhan menunjukkan karya yang sangat besar dan luar biasa. Sekecil mungil itu yang dia berikan, tetapi 5.000 orang menjadi kenyang. Bahkan tidak ada yang perutnya masih kosong. Semuanya kenyang-kenyang banget sampai lebih 12 bakul. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita melihat diri kita yang kecil sehingga kita mungkin mengatakan aku gak sanggup untuk menyatakan kasih seperti yang Tuhan mau. Karena aku ini dengan keterbatasan kemampuanku dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau adalah ketaatan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk melakukannya. Kemampuan dan hasil segala sesuatunya itu Dia yang akan berkarya dan menjamin dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Sanggup untuk taat Bapak Ibu Saudara? Amin. Bapak Ibu Saudara, dari tadi saya memunculkan seorang tokoh Bunda Teresa. Bagi saya beliau adalah tokoh inspiratif yang ngomong tentang kasih gak hanya ketika beliau mungkin mengajar gitu ya, tapi beliau memang benar-benar menghidupi kasih itu. Bunda Teresa ini Bapak Ibu sudah mengalami banyak hal. Mungkin kita melihat hanya bunda yang baik, bisa menolong banyak orang. Pernah gak Bapak Ibu Saudara beliau pernah dilempari batu? Pernah diusir? Dan pernah merasakan kekeringan rohani, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika beliau melayani, mengalami begitu banyak kekurangan, melayani begitu banyak orang, mungkin masih banyak hal-hal yang beliau butuhkan untuk menolong orang-orang yang sakit, bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan mungkin, mengentaskan anak-anak yang buta huruf itu, bagaimana menolong mereka yang sakit. Bahkan beliau juga membawa anak-anak yang sakit ke tempatnya beliau untuk diobati di sana. Bahkan beliau sendiri juga mengalami seringkali sakit dalam kelemahan tubuhnya. Pernah ada satu titik beliau merasa sangat ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi apakah beliau menyerah untuk tidak taat, melakukan tindakan kasih yang nyata. Sehingga banyak orang mengalami kasih Kristus, beliau gak nyerah Bapak Ibu Saudara. Sekalipun seolah-olah Tuhan membiarkan sendiri dalam pergumulannya yang tidak mudah. Disalah mengerti, disangka mengkristenkan, pada beliau sungguh-sungguh tulus menyatakan kasih dan kebaikannya itu. Karena beliau sendiri merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi beliau katakan, aku tetap mau taat. Bahkan saat merasa ditinggalkan oleh Tuhan, beliau pun tetap taat. Saat dilempari batu, saat disalah mengerti, beliau tetap melayani dengan penuh cinta kasih. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita bisa menjadi Mother Teresa ya, walaupun bapak-bapak berarti Bapak Teresa gitu ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kasih Tuhan melingkupi saya dan Bapak Ibu Saudara, Dia akan menyanggupkan dan memampukan kita untuk menyatakan kasih dalam tindakan yang nyata dan real.
bukan hanya sekedar kata indah bahasa-bahasa kita yang kita coba ungkapkan dalam renungan-renungan kita. Tapi orang-orang di sekitar kita sungguh akan merasakan kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan akan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Kasih yang menjadi tindakan, apakah ini akan menjadi buah yang tetap dalam hidup saudara? Saya percaya iya, karena Tuhan yang menjamin. Tindakan kasih apa Bapak Ibu Saudara yang mau Tuhan lakukan? Tindakan kasih apa yang Tuhan mau saudara nyatakan saat ini? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara menyatakan tindakan kasih. Nah sekarang apa yang Tuhan mau untuk Bapak Ibu Saudara lakukan? Saya memberikan kesempatan kepada kita semua datang secara pribadi pagi ini. Silakan Bapak Ibu Saudara menundukkan kepala, datang dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, tindakan kasih nyata apa yang harus aku lakukan? Yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan. Mohon kesediaan Evangelis Rosa untuk mengiring dalam musik yang lembut untuk Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Supaya ketika Bapak Ibu Saudara datang mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak lalu begitu saja mendengarkannya. Tapi Bapak Ibu Saudara benar-benar datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan apa? Tindakan kasih nyata apa yang harus aku lakukan sebagai bentuk perintah-Mu kepadaku? Aku mau tinggal di dalamnya dan melakukannya. Silakan Bapak Ibu Saudara datang secara pribadi kepada Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, Engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan kami melawat Engkau? Dan bilakah kami melihat Engkau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau, Tuhan? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berbahagialah engkau saat ini dalam kemuliaan Bapa-Ku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu cuek, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus,
kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau tidak melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu tidak datang mengunjungi aku. Lalu mereka pun akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal. Akan tetapi orang benar yang melakukan perintahnya, hidup menyatakan tindakan yang nyata, mengasihi seorang akan yang lain. Dia hidup dalam sukacita yang kekal bersama dengan Bapa dalam kerajaan sorga. Sebab itu menjadi tanda bahwa dia adalah umat pilihan Allah dan yang mengasihi Allah dengan kasih yang sejati. Terpuji nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa menolong dan menguatkan Bapak Ibu Saudara, jemaat, sahabat-sahabat Allah yang begitu dikasihinya.